Selamat datang di Dinamika Politik. Di sini kita akan membahas isu-isu politik. Ijazah asli itu sudah diselidiki oleh Bareskrim, bukan Anda. Anda juga nggak punya legal standing. Ada. Nggak ada. Ada. Sebagai apa legal standing Anda? Nggak ada, Mas Roy. Kami Ya. minta kampus, Ya. kampus UGM. Kami Kita mau lihat mahasiswa. aja, TPU aja legal standingnya itu tanda tanya. Gitu loh, makanya kandas. Apalagi Anda nggak punya legal standing sama sekali. Anda juga nggak bisa meneliti itu secara hukum. Gitu loh. Oke. Anda Salah bukan itu. peneliti yang Salah besar. apa namanya, Orang ada ngerti undang-undang kayak gini nih. loh, Apa? udah berkali-kali tuduhan ijazah palsu ini ditolak, Mas Loh, Roy. apa? Dengar dulu. Ngerti nggak undang-undang Makanya Anda keterbukaan ini masuk informasi penjara. publik? Udahlah, gua ngomong Wah, Anda ini. bilang saya nggak ngerti Menurut Anda. hukum. Oke, Saya terus terang kaget Bang Karni dengan Noel. Karena memang Noel itu kan dulu pernah juga keluar dari Jokowi Mania ya. Tapi nanti Bang Refli saya kira punya cerita lain nih, cerita baru nih. Sebelum ke Prabowo Mania itu ternyata sempat mampir kemana gitu ya. Nah tapi waktu itu dia bela Munarman. Noel ini berani loh bela Munarman. Dengan konsekuensi dicopot komisarisnya. Nah saya sempat agak simpati ini pada ini. Apalagi kan bilang kalau, itu Bang Saur bilang kalau hukum mati. Gitu ya. Tapi ternyata kan waduh kok malah ketangkep dan. Tapi tetap akhirnya saya harus bilang Bang Karni. Saya tetap lebih apresiasi kepada Noel. Ya. Meskipun dia nangis Bang Karni. Tapi dia tegar, dia nggak lari. Dia tetap menyerahkan dirinya, ya nggak bisa lari karena sudah ketangkep kan. Gitu. Dibandingkan dengan Sylvester Matutina yang masih terus berupaya, masih terus menggunakan surat dokter. Katanya masih mau mengajukan PK lagi katanya gitu. Yang kedua, karena kan PK dalam keputusan sekarang itu bisa berulang-ulang. Jadi saya kira Bang Karni kita harus bongkar semua. Siapa orang kurus di balik ini? Terima kasih Bang Karni. Boleh nggak saya sedikit komentari, Roy, Boleh, yang boleh. lain nggak soal orang kurus ini. Nah inilah menurut saya sebagai praktisi hukum agak berbahaya Bang Karni. Sebab tadi Surya juga mengatakan banyak orang kurus di sini atau mungkin semua orang kurus di Indonesia bisa tersandera. Saya masih ingat begini dulu, Mas Suryo. Siap. Dulu Fahri Hamzah itu waktu pilpres tahun berapa dulu sempat kan Ratna Sarumpait. Kemudian dituduh dia disiksa. Padahal perjalanan saya masih ingat, saya di forumnya Bang Karni. Padahal oplas waktu itu ya. Jadi waktu itu gini, masalahnya statementnya Fahri itu dia mengatakan begini, begitu biadab kok laki-laki sanggup mengenai seorang wanita. Perjalanan waktu ternyata lain. Nah saya bilang sama Fahri waktu itu, saya kira jejak digitalnya ada. Fahri, dalam banyak hal kan kita berbeda pendapat. Problemnya ketika Anda tuduh biadab, barangkali saya juga secara sensitif itu merasa tuduhan itu ke saya. Tapi fakta hukum mengatakan dia adalah dioperasi. Saya ingat waktu itu, Fahri harus gentleman saya bilang. Saya Fahri Hamzah, Fahri ini sahabat saya dengar mungkin. Ternyata saya salah, sayalah yang biadab itu gitu loh. Terserah Fahri saya bilang. Saya ingat tuh di forum kita ini Bang Karni. Tapi Fahri saya bisa hargai, dia tidak mengomentari, dia diam. Ketika masuk di YouTube, dia hanya menuangkan air aqua ke gelasnya. Maksud saya inilah kenapa maksud saya berbahaya Bang Karni sama dengan yang Surya. Saya nggak tahu maksud orang kurus itu, tetapi juga sekaligus penghinaan kepada Kejaksaan Agung juga gitu. Ini mengapa maksud saya tidak terlalu mewah lari dari analisis hukum. Karena bisa banyak yang tersandera dengan seperti ini. Misalnya kan pertanyaan normatif misalnya kan pasti sangat wajar. Mas Suryo tunjukin siapa orang kurus. Tapi bisa repli, bisa semua. Ini menurut saya agak berbahaya. Makanya narasi hukum tidak semewah itu. Oleh karena itu dengan hormat juga saya harus minta juga Mas Suryo itu harus hentikan seperti itu. Atau memang sebut namanya. Sebab saya juga apakah saya merasa kurus setengah kurus saya nggak jelas.
Tetapi inilah menurut saya berbahaya. Kalau seperti ini ya berbahaya. Saya pikir Repi boleh setuju. Tetapi ini menyangkut sifatnya itu adalah soal gender. Nah, sementara Suryo kan tidak mau nyebut namanya. Nah, oleh karena itu yang saya katakan kenapa termasuk misalnya udah bubarkan relawan Jokowi dan lain-lain. Akibatnya itu yang saya bilang. Saya termasuk juga karena ini Indonesia Lawyers Club, saya paling menganalisirnya. Kecuali misalnya Andi Prayitno mungkin soal presisi dan lain-lain. Nah, oleh karena itu saya harus juga katakan Mas Suryo juga harus cabut pernyataan-pernyataan seperti itu. Karena itu juga menyakitkan juga kepada Kejaksaan Agung. Kalau kita konsisten juga untuk menghargai yaitu penegakan negara hukum. Itu saya kira yang harus kita... Justru sedikit Bang Karni, justru Bang Saur, kalau saya tuh justru membela dan menyayangi Kejaksaan Agung. Itulah makanya yang harus kita kutuk itu adalah Kejaksaan. Kita tahu Kejaksaan ini hebat. Coba konsekuensi resikonya menuduh orang kurus itu kan itu yang tersisa. Saya termasuk agak bisa susah menerimanya itu. Nah, tetapi kalau kita konsisten sebagai negara hukum, ada putusan yang telah ingkrah. Nah, tadi yaudah. Bang Karni bilang, saya juga mengatakan itu. Jangan sampai nanti Kejaksaan ini didemo. Apakah betul Anda bisa diintervensi? Ini kan berbahaya. Jangan-jangan nanti semua hukum yang dilakukan Kejaksaan, kemudian bisa kita tuduh oleh orang kurus misalnya. Atau orang gemuk. Nah, oleh karena itu menurut saya itu hentikan itu. Tetapi kita analisir kepada analisis hukumnya dan kita kroyok seperti juga ada upaya hukum juga yang dilakukan kepada Kejaksaan. Saya menghormati itu. Daripada ada lagi korban yang lain. Itu maksud saya catatan kepada Mas Suryo. Terserah Mas Suryo seperti apa tapi sebagai sahabatmu saya kasihkan komentar soal itu. Terima kasih. Ya, terima Persoalan wakil menteri ketenagakerjaan. Ada persoalan-persoalan besar, jumlahnya fantastis, ratusan miliar dan bahkan triliunan yang saya kira perlu diusut. Sebagai bentuk bagaimana persoalan korupsi itu ya bukan hanya tampak di permukaan, tapi juga menyelam di kedalaman di mana ada aktor-aktor kakap yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh faktor hukum. Dan itu yang kita tunggu hingga indeks persepsi korupsi kita yang saat ini positif. Hasil survei menunjukkan betapa pemberantasan korupsi memasuki 9 bulan pemerintahan itu saya kira mendapatkan resultante yang cukup positif. Kuncinya adalah persoalan-persoalan korupsi besar di negara ini jangan pernah ada ampun. Seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden. Nggak peduli dia. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun partainya. Kalau salah dia harus ditendak dan harus dieksekusi secara signifikan. Itu yang pertama terkait dengan persoalan Bung. Yang kedua terkait dengan kasus Bang Silvester. Terus terang kita semua nggak tahu Bang Silvester ini ada persoalan hukum yang menggantung, apapunlah judulnya. Saya kan tidak terlampau mendalami persoalan-persoalan hukum. Ini tentu terjadi karena terjadi huru-hara antara Bang Roy dengan Bang Silvester dan Bang Andi ini. Kalau tidak ada tuding-metuding soal statusnya akan dinaikkan apa segala macam, orang tidak akan tahu, Bang. Ini tentu tidak terlepas karena perang saudara antar mantan pendukung Pak Jokowi ini. Bang Roy ini apapun judulnya pernah menjadi bagian dari Pak Jokowi. Bahkan yang nyetir pertama kali mobil SMK ke Jakarta ya Bang. Per hari ini menjadi rival yang paling utama. Tiada hari Bang Roy itu tanpa Jokowi. Nyanyiannya paling indah. Dan menjadi aktor utama di televisi-televisi dan podcast-podcast dan diskusi. Oleh karena itu bagi saya persoalan ini adalah, kalau saya selalu mengatakan biarkanlah hukum berjalan sesuai dengan tempatnya. Biarkanlah hukum itu sesuai dengan habitusnya. Yaitu mencari keadilan, katakan yang salah dan kemudian katakan yang benar. Oleh karena itu saat ini kan sedang berjuang. Silvester itu katanya sedang PK dan seterusnya dan seterusnya. Ditolak dan seterusnya. Dan pasti akan ada upaya-upaya hukum lain tentu untuk mencari itu semua. Yang jelas persepsi terkait dengan pemberantasan korupsi, penegakan hukum di Indonesia itu per hari ini sudah mendapatkan respon positif. Pemerintah itu jempolnya dapat 10 Bang. Karena saking hebatnya soal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Saya kira ini tren yang harus dipertahankan. Ini tren yang harus dilanjutkan. Sehingga persoalan-persoalan apapun di negara kita, mulai dari persoalan korupsi, kasus-kasus hukum apapun seperti pencemaran nama baik, sepanjang itu belum selesai, saya kira memang harus mulai dituntaskan di negara kita.
Dan yang terakhir, terlepas dari persoalan hukum yang terjadi pada Bang Sylvester, yang ingin saya katakan soal bahaya menuduh politik identitas. Saya katakan tentu di akhir statement saya ini, jadi Bang Roy, Bang Sylvester, Bang Andi, terlepas apapun perseteruan politiknya, mari sudahi persoalan-persoalan ini. Duduk bersama, ngobrol bersama. Ada persoalan yang saya kira jauh lebih penting ketimbang urusan ijazah di negara kita itu. Apa persoalan terpenting kita? Ayo pikirkan bagaimana orang yang tidak kerja itu bisa kerja. Ayo pikirkan bersama bagaimana orang yang selama ini gajinya tidak naik bisa menjadi naik. Bagaimana pengangguran dan kemiskinan itu bisa dikurangi dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini adalah persoalan-persoalan yang penting di negara kita. Butuh advokasi dan keseriusan yang bersama. Sehingga seluruh anak bangsa yang saat ini berseteru, saling bekerja sama. Kemudian yang paling penting yang kita inginkan adalah bangsa yang baldatun toyibatun warofun wafur. Pemilu masih panjang Bang, tahan dulu energinya, staminanya tahan. Dan saya kira inilah yang kemudian disebut oleh publik. Jangan sampai buang-buang energi untuk sesuatu yang sebenarnya tidak terlampau penting untuk urusan dan bangsa dan negara. Ada yang lebih prinsipil, kemiskinan, keterbelakangan, dan kesejahteraan. Saya kira itu adalah agenda utama yang mesti harus kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Yang benar dari Allah, yang salah dari syaitan, saya tidak berbuat apa-apa. Terima kasih Bang Karni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkini menganalisis kebijakan dan mengulas peristiwa yang membentuk masa depan kita. Mari kita ikuti dinamika politik dan mencari